Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi rusulillahi ajmain amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyyiris shabirin. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bersyukur kita kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Turut berduka atas meninggalnya Bapak Sulaiman yang berdomisili di Jerang Larendah ya, Dusun Gunung Sakti, keluarga besar kami ya, keluarga besar jamaah Masjid Mujahirin Desa Gunung Sakti, turut berduka kita bagi yang mengetahui ataupun tidak, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk saling mendoakan. Insya Allah dengan mendoakan orang lain kita akan mendapatkan pahala yang sama. Untuk itu kita berdoa mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya, diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dalam segala hal di akhirat dan mendapatkan pahala surga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersama-sama kita membacakan Al-Fatihah untuk dia dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggal diberi kesabaran serta keikhlasan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bersabar ya akan mendapatkan rahmat dan ampunan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sahabat seiman ya, khususnya warga Desa Gunung Sakti yang sedang berduka ya, mari kita yang dekat sedang di dusun sama-sama ke rumah duka membaca Yasin dan Qul Talil ya, membantu doa agar beliau ini dimudahkan jalannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa kita pasti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali dan akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah SWT berfirman di dalam ayat lain, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, ini untuk kita yang masih hidup ya. Untuk calon-calon mayat ya, bahwa kematian itu sudah pasti. Kematian itu tidak bisa dihindari. Takut kita pasti mati, berani kita pasti mati. Lari dan sembunyi pun bukan jalannya terbaik, karena malaikat
maut pasti akan mendapatkan kita. Untuk itu langkah terbaik adalah berbekal, membekali diri dengan takwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa innahu khairuz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab." Ya. Berbekallah kalian wahai orang-orang yang beriman dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah bagi orang-orang yang berakal kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hidup pasti diuji, maka tetap bersabar terhadap ujiannya, ya, dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, ya, mengatakan bahwa segala milik Allah dan kita akan kembali kepadanya apapun itu, ya, bahwa setiap yang kita miliki ini baik harta, jiwa maupun raga ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita harus bersabar dan tetap mendirikan sholat sebagai bekal dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang sabar dalam menghadapi segala bentuk ujian dan tetap mendirikan sholat, maka sesungguhnya Allah akan bersama kita orang-orang yang sabar dan mendirikan sholat. Untuk itu mari kita saling mengingatkan bahwa ujian merupakan kepastian yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 155 sampai 157 yang dibacakan tadi, bahwa kita akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, harta dan buah-buahan. Maka kabarkanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, dan kita akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya, yaitu dengan sabar dan mendirikan sholat. Percayalah bahwa kematian itu merupakan suatu kepastian, dan pada hari kiamatlah kita tunggu-tunggu balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang bertakwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Jadi pada hari kiamat kita akan diberi balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kebajikan dan kejahatan. Barang siapa berat timbangan amal baiknya, dijauhkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga, maka inilah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beruntung, ya. Paman zuziha anin nar wa urhil jannata faqad faz, ya. Ingatlah bahwa kehidupan dunia yang kita alami ini tidak lepas dari ujian yang merupakan tipu-tipu daya belaka. Manakala kita tidak bisa mengendalikan diri dengan berserah diri, selalu berikhtiar, berdoa, dan menjalankan perintah Allah SWT dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, maka disitulah kita akan mendapatkan kemenangan dan serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa rasulullah la'allakum turhamun." Dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lah kita akan mendapatkan rahmat. Untuk itu dalam kultum yang sedikit ini 10 menit, ya, mari kita sekali lagi turut berduka kepada keluarga Sulaiman atau Wak seperti yang kami sebut di Dusun Gunung Sati. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan keluarga ditinggal diberi kesabaran serta keikhlasan dan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya. Amin Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.